kami, urapi setiap kami Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Akan kebesaran kuasa membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculihkan maknanya hutan. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan hidup Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupmu alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupmu alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami percaya roh Allah ada bukan hanya di tempat ini, tetapi di setiap hati kami. Engkau memenuhi kami Tuhan dengan roh-Mu yang makin kuat, makin indah, untuk menuntun dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus biarkan urapan Tuhan juga turun atas hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami membuka hati supaya firman-Mu ini benar menjadi rema bagi kami, setiap kami. Teachable heart, hati yang mau diajar dalam setiap peristiwa, dalam segala sesuatu, termasuk ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tadi ketika saya di Miracle Center ini ya, GAP Miracle Center ini, salah satu yang saya senangi apa? Lagunya itu loh. Lagu zaman ini ya. Saya bertobat tahun 89. Saya 90, saya mulai melayani Tuhan. Tapi 89 lagu Bila Roh Allah ada. Wah, itu lagu yang kalau dulu tuh hit ya, hit. Bayangkan yang mimpin pujian aja sampai gobios. Saudara tuh tenang ya. Saya dulu ya, saya dengar lagu itu ya begitu gini. Reng. Kan tahu lagunya itu kan, ini Bila Roh Allah ada nih. Langsung itu anak-anak remaja tuh kursinya langsung dipinggirin loh. Dreng. Wow, minggan. Bila Roh Allah ada tuh langsung tangannya gini. Bila Roh Allah ada, jeret di dalamku, ku kan. Wah, nari itu. Waduh tuh sampai lagunya diulang-ulang sampai enggak bosen-bosen tapi. Lagunya tuh waduh. Lagu itu kan seiring dengan lagu yang anak darah bersuka dengan tarian, itu kan gitu-gitu. Lagu-lagu padang pasir ya, sekarang padang gurun semuanya. Nah, padang rumput saudara, ya ampun. Saya tuh menikmati, saya jujur menikmati ya. Tadi lagu-lagu pujiannya itu lagu-lagu lama-lama. Mungkin yang saudara mungkin gini, ini lagu model apa gitu ya. Tapi saya melihat nggak tahu ya, saya dengan lagu-lagu sekarang tuh aku kok sulit ya, nggak tahu ya Pak Budi ya. Kalau Pak Budi, aku wangel ngapal kayak gitu. Tapi kalau dulu tuh rasanya kok, wah kayak tadi di umum gitu ya, wah teringat langsung, wah ini lagunya ini gini teringat ya.
Dan nggak tahu, saudara ada Roh Kudus apa enggak? Nggak tahu saya nggak tahu saya. Karena sudah nggak tahu malu, saudara. Orang sudah nyanyi begitu itu udah, waduh, itu sapu tangan, tas Alkitab diputer-puter lah, puter-puter, sampai simbalnya ini sampai saking semangatnya, saudara. Simbalnya sampai kelondong, itu, wih, semangat tuh. Lagunya, walaupun tidak ada dalam list, ya, tidak ada di dalam list lagu pujian waktu itu di remaja itu lagu itu tetap ada itu. Jeng, bila roh Allah ada, wah, seneng banget saudara. Enggak berapa lama dari situ, itu tahun 89 saya bertobat, beberapa bulan kemudian puji Tuhan, koncoku mati, pemain musik. Saya bukan berarti ngomong, dia orang yang serba bisa. Dia main musik keyboard bisa, drum bisa, ritme bisa, bass bisa. Dia memang pinter gitu. Dia datang ke rumah saya, dia bilang, Ton, aku pinjem dasi. Wah, karena kali itu untuk pertama kalinya youth itu melayani ibadah umum perjamuan kudus. Wah, ya toh? Nah, sejak itu saya juga bisa melayani WL untuk umum. Wah, gitu kan. Mungkin gara-gara bila roh Allah ada itu mungkin ya usret gitu. Sampai aku disenani mbek mamiku. Mimpin pujian pertama di umum. Mari saudara kita bangkit berdiri. Mantap. Silakan duduk. Mari kita berdiri lagi. Pulang rumah saya dimarahin sama mami saya. Jemaat, jangan kamu terus berdiri duduk. Kesel aku. Ya, satu-satunya yang berani memarahi saya adalah mami saya ketika saya jadi WL. Nah, singkat cerita, ketika dia meninggal, itu sebelumnya di rumah saya mau pinjem dasi untuk pelayanan. Saya mau sih ambilkan dasi ya. Waktu mau tak ambilkan dasi, teman saya sudah melarikan diri. Naik sepeda motor pelan-pelan nuntun. Loh, apa? Anu Ton, aku mulai sih. Mamimu ngamuk. Loh, kan kudu kamu mbek kowe. Iya mamimu ngamuk mbek cecemu, aku wedi. Dia pergi. Sama teman saya naik dua sepeda motor, kemudian pinjem dasi ke teman saya yang satunya dapat, kemudian dia naik motor, itu adalah pertemuan saya yang terakhir. Ternyata dia naik motor, terus kemudian dipotong oleh mobil, dia akhirnya kecelakaan tunggal dan dia meninggal. Pagi itu Minggu, itu hari Sabtu, Minggu itu saya lagi siap-siap mau perjamuan kudus, saya mau berangkat, tiba-tiba pengurus remaja satu datang ke rumah saya karena perjamuan kudusnya dekat dengan rumah saya. Tony nangis, kenapa? Henry pulang, Henry pergi. Loh, pergi nanti aku. Pergi kemana? Mau kemarin masih ketemu kok. Sudah meninggal. Waduh, saya syok. Nah kemudian kita selalu ingat lagu itu di antara kami senang memuji Tuhan bersama-sama dan senang dan ingat dia karena dia salah satu arrangers dari lagu itu. Saya meninggal. Terus kami buat kaos. Henry, melodimu tetap di hatiku. Wah. Terus kita nyanyi di kuburan. Nangis-nangis kabeh kelambi Henry, melodimu tetap di hatiku. Ya, tapi jangan sampai saudara nanti habis ini sapa melodimu tetap di hatiku. Ya, oke, nggak apa-apa lah, terserah masing-masing punya pengalaman. Tetapi saya rindu bahwa kalau Roh Kudus itu ada di dalam kamu, maka ada sukacita. Amin. Saudara jangan melihat siapa namanya Gebi ya. Gebi ini kan ada lompat-lompatnya. Siapa? Jeffrey ini lompat-lompat. Saya sebetulnya pengen lompat-lompat seperti dia. Tapi saya cuma khawatir lutut saya. Karena berat saya 120 Jeff. Jadi gini, jeleng itu gitu. Dernya nggak apa-apa, nanti paling renovasi diurusin Pak Budi toh. Tapi masalahnya kalau lutut saya kan Pak Budi tidak bisa renovasi lutut saya kan gitu ya. Jadi saya ngelihat dia lompat-lompat tuh aku rasanya juga pengen main lompat-lompat. Tapi aku mikir dengkul gue gitu ya. Tapi saya melok pir aja ya, jangan lompat. Gini kan sama ya. Tapi kalian ini ngeper me ora. Mangene-ngene tas delok ya. Wes kok gak iso lompat ngeper gini loh. Ngene. Tapi nek TikTok aja kalian gila loh, gila. Wah,
Mau di sini kita musuhin Tuhan. Nanti habis ini kita nyanyi lagi. Ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Langsung. Lukas pasal 24 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia ini adalah Yesus karena I-nya besar. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang goblok. Ya kan bodoh toh. Saya lihat bahasa Inggrisnya full. Saya lihat arti sebenarnya memang goblok gitu, mau dikatakan lebih gitu ya. Hei kamu orang goblok, betapa lambannya hatimu. Gitu ya. Lemot gitu ya. Lola. Loading lambat gitu. Ya, nyut, ketip gitu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini perkataan satu-satunya Yesus yang menurut saya rodok keras gitu. Dan itu kepada murid-murid itu ya. Di situ ada Kleopas dan kemudian satu lagi nggak tahu siapa, yang jelas pasti itu 2 orang. Siapa Kleopas? Kleopas ini adalah murid Yesus tapi bukan rasul. Dia punya istri namanya Maria. Siapa Maria? Maria ini yang melihat Yesus, yang menyaksikan ketika Maria ibu Yesus, Maria Magdalena dan Maria istri Kleopas, dia itu pergi ke kubur Yesus dan Yesus sudah bangkit. Jadi kesimpulannya bahwa Kleopas yang ini adalah ya murid-murid Yesus. Karena Yesus itu ada rasul, ada murid-murid. Jadi muridnya Yesus itu ada banyak. Jadi kalau kalian berkata gini, oh murid Yesus ada berapa? 12, berarti kalian salah. Rasulnya ada 12. Tetapi muridnya ada banyak sekali. Termasuk yang perempuan-perempuan itu disebut murid. Jadi yang menyaksikan Yesus naik ke atas ke surga itu bukan cuma 12. Tetapi ada kurang lebih, itu lebih dari 400 orang. Jadi kalau orang mengatakan bahwa tidak ada saksi, that is wrong. Bahwa ini adalah benar-benar sebuah fakta. Saya mau membuat habis ini audio inspiring message saya untuk anak-anak sudah selesai. Tuhan nyuruh saya untuk membuat renungan yang asik tapi untuk anak-anak tentang Yesus. Nah, waktu saya merenungkan saya harus mulai dari mana? Maka saat kemarin saya lagi ibadah, tiba-tiba Tuhan berkata, kamu harus mulai dari pertanyaan. Menurut kamu siapa Yesus? Nah, gitu. Jadi orang itu ketika melihat mempercayai Yesus juga harus ditanyakan, siapa menurut kamu Yesus? Nah, Kleopas itu adalah murid Yesus yang dia menyaksikan Yesus naik, itu pasti dia menyaksikan. Ya, tapi kenapa Kleopas dan satu orang murid ini kok pergi ke Emmaus yang jaraknya cuma 11 kilo jalan kaki? Ngapain kan dari Yerusalem ke Emmaus? Berarti dari Surabaya kemana ya? Sidoarjo gitu ya. Jalan, kamu pernah coba jalan situ Surabaya Sidoarjo? Ya kita ya untuk dengkelan juga ya. 11 kilo mereka jalan, tapi itu hal yang biasa buat orang dulu. Dan ketika mereka jalan, saudara kalian tahu kisah ini, kemudian Yesus bersama-sama dengan mereka. Kemudian mereka bercakap-cakap. Terus kemudian bahkan orang 2 ini termasuk Kleopas ini ngomong gini, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu berita heboh itu? Bahwa Yesus, dia cerita secara kronologis, ini murid Yesus ya. Cerita tentang Yesus, cerita tentang proses kematiannya, disalib, bahkan kebangkitan. Nah yang heran, kok gak ngerti itu Yesus kan gitu tuh. Saya mau sampaikan begini, itu kan goblok banget tuh. Makanya Yesus gini, bodoh kamu, hatimu lamban. Yesus itu ngomong ini, saya coba cari kata-kata hati lamban lagi, ya ketemunya cuma Yesus ngomong dengan murid-murid ini. Bahwa hatimu lamban. Kalau bahasa sekarang kamu tuh loading lambat. Tut. Sekarang itu kalau kita internet ya, dunia ini rasanya ya, saya kemarin ngobrol dengan anak saya ketika anak saya itu sedang ngomong-ngomong tentang laptop ya. Terus saya tanya, kamu kan laptop enggak perlu spek yang tinggi-tinggi ya. Karena anak saya itu dulu laptopnya saya kobongin, saya tancepin itu loh di
LCD proyektor, hati-hati makanya. Kalau nggak ada ground, hati-hati. Motherboard dan VGA-mu bisa jebol. Dia tuh kayaknya LCD-nya nggak ada groundnya. Nah kemudian saya ada konverter, saya tancepin, kobong laptopnya dia. Itu aja sudah dengan doa kan. Akhirnya ya sudah, untuk dapat laptop itu doa gitu. Singkat cerita, akhirnya aku sudah enggak usah laptop mahal. Aku beli mini PC aja. Ya wis, beli mini PC lebih murah, kecil kan segini. Segitu kemudian cari LCD selesai. Nah, ketika dia mau sekolah, nah, masa dia bawa mini PC sama monitor kuliah kan ya gak mungkin. Berarti harus laptop lagi lah, das mumet sekarang. Wah gimana? Nah, saya ngomong gini loh, saya tuh menghindari supaya dia itu beli laptop yang speknya tinggi. Saya cari yang Chromebook aja. Tapi statementnya begini, menariknya begini. Ini kalian patut pikirin. Sekarang ini semua processing itu sepertinya tidak diperlukan. Atau diperlukan tetapi tidak seperti dulu. Kamu nggak perlu VGA-mu yang gini, RAM-mu yang begini. Itu akan percuma kalau internetmu lemot. Nyut. Wis sak ciamik, ngenteni Canva. Nyut. Entone gambar lho, nyit. Wes kowe sak canggih-canggihmu, internetmu cuman 3-2 kbps, nyut. Mbok tinggal turu ngopi ke toilet, metu saya gambar sitok ceklok. Wah. Saudara, saya ngomong sama anak saya, jadi yang dipentingkan itu adalah internet yang cepat. Jadi bukan prosesornya. Maksudku ben aku tukumu murah. Tetapi faktanya kamu perhatikan baik. Bahwa sekarang ini semuanya sudah based on web. Bener gak? Sudah web. Kamu mau ngapain aja sudah, apalagi keluar si ChatGPT itu kan. AI. Yang kerjanya desain untuk film, untuk wah mumet. Sekarang sudah apa? Udah canggih banget. Dengan sangat cepat. Lah dunia ini semakin cepat, internet sekarang sudah 5G, di beberapa negara sudah 5,5. Indonesia 4 aja masih happy ya. Papat. Mau menikmati 5 kalau wis 5,5. Bahkan sudah sampai 6,5. Bayangin. Tapi cara berpikirmu, imanmu, hatimu kok bisa dikatakan lambat? Why? Lambat itu gini loh. DDK, tahu DDK? Daya dong kurang. Daya dong. Dijak ngomong. Apa Pak? Daya dong kurang banget. Maaf ya, saya ini dulu punya asisten rumah tangga orang Kupang. Tapi dari situlah saya bertobat sebenarnya. Akhirnya saya malah diberi Tuhan untuk banyak hal pelayanan ke Kupang. Ya, bertahun-tahun, tapi di awal itu nggak pernah. Dia itu membuat akhirnya saya keluarkan dia dari rumah itu gara-gara lama-lama saya suka marah dan anak saya meniru saya marah. Karena saya sudah nggak kuat karena DDK-nya. Daya dong kurangnya itu. Saya bilang gini contoh. Namanya Lis, ya. Dari mana? Elizabeth, Lis. Nah, Kristen saya pikir oke lah Kristen, nanti kalau ke gereja bisa sama-sama, kita bisa pelayanan sama-sama, oke. 1 bulan kuat, 2 bulan saya sudah nggak kuat, 3 bulan terpaksa saya harus keluarkan. Kalau enggak saya start stroke awal. Saya tanya gini, Lis, kamu Lis, itu mejanya diberi taplak. Dia diem aja ngeliatin saya. Lis, kamu tahu taplak apa enggak? Diem aja. Tidak tahu Pak. Oke. Saya terangkan satu-satu. Taplak adalah sampai saya terangkan taplak adalah loh. Taplak itu adalah yang mengalasi meja. Bisa bentuk kain, ada yang bentuknya plastik sintetis seperti ini.
bisa warna-warni supaya tidak kotor mejanya gitu ya. Kalau di Kupang namanya apa, Lis? Taplak. Saudara, pas Paskah ya sama. Bapak saya izin mau ikut gereja. Oh ya, kan anak Tuhan. Ya, gerejanya dekat rumah saya, jalan kaki bisa. Saya mau mengikuti jalan salib, Pak. Oke. Kamu ingat jalan pulang? Kamu tahu jalan salib, tapi kamu harus tahu jalan pulang. Kamu nanti jalan salib gak iso pulang. Ingat Bapak sama teman-teman. Oh ya sudah, berangkat. Saudara, saya ingat itu hari Sabtu, saya besoknya Paskah. Kemudian dia berangkat, setelah dia berangkat, jam 8 berangkat. Jam 10 belum pulang. Saya lewatin sampean. Saya takut karena ini anaknya orang. Ini hilang, ya jalan salib atau jalan pulang lebih bahaya. Atau pulang langsung ke surga lebih bahaya lagi kan, anaknya orang. Saya lewati, termasuk ternyata gereja masih ada orang. Oh ya, harus istri saya menghibur saya, enggak apa-apa, mungkin masih ngobrol sama teman-temannya. Ya wes, istri saya pulang dan saya pulang jam 10:30, tidur, saya lagi nyiapin firman, sampai jam 11 saya tunggu enggak pulang. 11:30 enggak pulang. Nah terus aku ini masa menunggu sih jalan salib sampai jam berapa? Akhirnya tak kunci, saudara. Wes tak kunci ya, boh, mau jalan salib, wes karepmu salibnya ketemu di Golgota. Udah tutup, Jack. Sudah, saya tidur. Jam 4 pagi saya bangun. Keluar kamar. Loh, hebat, ajaib. Si Lis ini sudah menyapu. Loh, Lis, kamu pulang jam berapa, Lis? Jam 12, Bapak. Loh, gak bisa loh. Wong, itu pintunya aku kunci kok. Lah kamu lewat mana? Lewat jendela, Bapak. Aku tuh ya gini ya, meta amuk itu hari Paskah. Aku main pelayanan nih. Lis, tunggu ya. Saya tak pelayanan dulu. Pulang, Lis, kamu gak ditangkap satpam aja, puji Tuhan saya bilang. Masa ada orang masuk lewat jendela? Saya tuh tunggu kamu sampai jam 11:30, Lis. Kamu belum pulang sama teman-teman, Pak. Loh iya, tapi kan ini rumahnya orang, bro. Aduh. Udah, Lis, kamu pulang aja lah. Saya sudah tidak kuat. Dia banyak DDK-nya gitu loh. Lis, kamu ini pel pakai apa? Kok sampai mengkilap begini? Pakai minyak, Pak. Heh? Minyak apa? Minyak goreng. Loh, jadi lantai saya itu dipel pakai minyak goreng, Pak. Supaya kilap. Ya jatuh, ketiplok, stroke sisan ini aku bilang. Salah dong. Jadi ada orang-orang, ya bersyukur saya nggak tahu, semoga masih ada ya hidup dia. Saya bilang gini, Lis, kamu kalau di majikan lain kamu sudah dibunuh. Saya bilang, karena tidak kuat. Nah, sekarang oke, itu pengalaman saya. Tapi dari situ saya malah Tuhan berikan pelayanan saya di Kupang. Sampai hari ini saya baru pulang dari Kupang. Dengan ketemu orang yang ya nggak jauh beda juga. Tapi semangat gitu, suruh datang gitu ya. Pasti nggak datang loh. Ayo kita datang, kita training, kita sudah gini. Saya main di pantai, kemarin saya gini. Saya akan tunjukkan bahwa kita bisa mengumpulkan anak-anak lebih dari 20-30 anak. Dan kita bisa muridkan dan kita bisa terang cerita tentang Yesus kepada mereka. Mereka datang menyaksikan saya dengan istri saya. Kumpul 40 anak, gak kenal kabeh. Sampai jilbab, kumpul kabeh. Wah, nyanyi. Oke. Saya ngomong sama anak-anak. Anak-anak mau datang ke sini lagi? Mau ke hari Senin tuh. Minggu depan, Senin depan. Datang ke sini lagi ya. Siap, Kak. Kakak-kakak yang akan melayani. Siap. Mulai Senin kemarin datang enggak? Oh, enak aja kau. Nah, ada. Ya. Tapi siap, bagus. Wah, bener ini, Pak. Kak, wah, baru tahu saya. Ya baru tahu ya kowe lakono no. Gitu. Gemes enggak? Gemes. Saya tapi enggak tahu saya diberikan hati ke sana karena papi saya ada di situ juga pelayanan di situ. Bayangkan Yesus ketemu dengan model-model seperti itu. Kaitannya bukan pekerjaan, tapi ada kaitan lain. Kamu ini goblok, kamu ini bodoh, kamu ini benar-benar tolol. Hatimu terlalu lambat.
Apa sebenarnya yang dikatakan hati lambat dan bodoh itu? Satu, yang terjadi kita lihat aja satu. Kenapa dia kebodoh? Disertai Yesus tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Nah, Tuhan itu sudah janji kepada kamu, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ajar mereka dan kemudian jangan khawatir, aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Artinya apa? Tuhan sudah janji menyertai kamu kok. Kebodohan kita adalah ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam kamu dan menyertai kamu. Kan bodoh. Saya habis nonton ini, Hilugus. Nonton film. Karena akan keluar Hilugus versi Indonesia. Gara-gara saya lihat di Instagram, Hilugus versi Indonesia dan Hilugus versi drama. Terus aku nonton yang versi drama. Yang Korea, tak lihat. Sebelum aku nanti nonton itu yang Hilugus versi Indonesia, tak lihat dulu. Nah, ceritanya lucu sekali sebenarnya, lucu lah. Itu hanya lucu-lucuan aja. Nanti pasti yang di Indonesia pasti lebih lucu. Seperti Miracle Number 7 itu. Nah, ketika itu ada datang gini, dia tuh lagi nyari kamera. Terus setannya di belakang, diem aja ngeliat gini. Kameramu yang mana? Tugasnya dia cuma nyari kamera. Aku cepet, kamu tugasnya setan ini, dia menunjukkan ke kamu supaya kamu tuh membantu permintaan dia yang terakhir gitu loh. Terus ditanyai si bapaknya, kamu permintaan terakhir apa? Aku lagi nyari kameraku. Oh ya wes, aku dia keliling toko-toko di dalam ini. Iki kameramu, iki duduk kobe. Sampai dia kesel, sembuh kameramu di mana toh? Kamu tahu nggak tempatnya kameranya? Tahu. Loh, lah nyapa dia mau dewe keliling sakmono segitu banyaknya? Lah kamu nggak tanya? Saudara, Yesus itu menyertai kamu, tapi kamu tidak pernah melibatkan, tidak pernah ngomong, tidak pernah kamu berdoa dengan dia, tidak pernah kamu intim dengan dia. Bodoh nggak kamu? Bodoh. Kita tuh dapat privilege bahwa Tuhan tuh menyertai kamu, dan bodohnya kita nggak menyadari Tuhan menyertai kita. Itu konyol. Bayangkan orang berjalan berdua, kemudian ada Yesus ngobrol, nggak ngerti loh ini Yesus. Saudara nggak tahu siapa dia. Kita seringkali mengalami itu. Kita tidak tahu kehadiran Allah. Kenapa? Kok kamu dan saya tidak tahu kehadiran Allah? Kenapa? Karena kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Dicoba ya, contoh gini. Kamu lagi dekor ngonatalan ini. Ya, mendekor untuk kenaikan Tuhan Yesus, kamu dekor. Kamu sibuk semua hanya gara-gara satu, lampunya mati atau listriknya nggak nyolok, maksudnya nggak, listriknya nggak ada. Ini gimana kamu sibuk begitu? Pak Budi datang di belakangmu, dideloki tok ini. Kamu tidak akan pernah sadar kalau dia datang. Bahkan iso gabruan di situ. Ini ngerti listrik apa ora? Aku ora ngerti. Pak Budi meneng. Kenapa? Karena kamu sibuk sendiri. Kamu sibuk dengan cita-cita dan ambisimu. Boleh gak cita-cita? Boleh. Tapi kamu sibuk dengan itu, kamu melupakan bahwa kamu tidak melibatkan Allah di dalam cita-cita dan ambisimu itu. Kamu sibuk dengan kuliahmu, sibuk ngerjain proyek misalnya ini, tapi kamu tidak melibatkan Allah di dalam proyekmu dan tugasmu. Kamu sibuk dengan masalahmu, diputus pacarmu, kamu lagi diabaikan, lagi di ghosting. Kamu tuh gak melihat Allah. Maria itu kenapa dia tidak melihat Allah, melihat Yesus di depannya, kenapa? Ayo tak takoki kamu. Nanti dibaca sendiri ya. Maria itu nangis. Wah, nangis di kubur Yesus. Loh, Yesus itu loh di depannya. Maria juga nggak tahu kalau itu Yesus loh. Siapa yang ngambil
ini jenazah Tuhanku ini. Loh, ngomongnya Mbak Yesus loh. Sampai akhirnya Yesus bilang, aku. Loh, lah kayak sadar. Kenapa Maria tidak tahu itu Yesus? Karena dia asik dengan masalahnya. Dia nangis. Kamu asik dengan duniamu, sehingga kamu sibuk dengan duniamu, sehingga kamu melupakan Yesus. Kehadirannya kamu tidak sadari, sehingga kamu dugem sakarmu, kamu pulang sampai malam ya sakarmu, kamu nonton film porno ya sakarmu, kamu merasa bahwa this is my world. Ini duniaku. Kamu sudah asik dengan, bahkan maaf, asik dengan pelayananmu. Kamu asik dengan pelayananmu, kamu asik dengan misimu, kamu asik dengan latihanmu, kamu asik dengan kesibukanmu di gereja. Tapi kamu tidak sadar karena sibuk itu, Yesus itu menyertai kamu. Sehingga pertanyaannya bisa begini, kamu sibuk dengan apa itu yang kamu kerjakan, bukan mengapa kamu kerjakan itu. Kehilangan itu. Makanya Tuhan bilang kamu ini bodoh dan lamban. Padahal Yesus itu menyertai engkau. Yang kedua, Yesus itu menyertai kamu dan ada di depanmu pada saat apa? Pada saat kamu Matius 25, buka Matius 25, lewat sini aja. Matius 25 ayat 35 dan 36. Matius 25. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Next. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Murid Yesus tanya, kapan aku melakukan itu untuk kamu? Ketika kamu melihat orang-orang ini. Yesus itu ada di depanmu. Yesus itu ada di sekitarmu. Pada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang lapar. Orang yang miskin. Orang yang telanjang. Orang yang gak percaya diri. Orang asing. Bukankah ketika kita melakukan itu, kita melakukan untuk Yesus? Betapa cueknya manusia model sekarang. Serius. Kecuekan manusia makin tahun makin cuek. Kepeduliannya makin tipis. Ada kecelakaan, mbok tolong apa enggak? Enggak, mbok foto. Foto kecelakaan di sini. Nek ngono mbok ngene, guys. Ada kecelakaan, guys. Itu kakinya protol, guys. Lihat dulu, giginya hilang satu, guys. Kuno aduh. Teriak guys, dia guys. Saudara, gak ada belas kasihan. Kamu akan menemukan Yesus. Kehadiran Yesus. Itu kamu harus cepat. Ketika kamu harus berbuat baik, lakukan. Kamu harus menolong, harus lakukan. Kalau kamu gini, kose, yo, lamban kamu. Puji Tuhan saya dikatakan hatimu lamban. Nah ditambahin yang satunya. Gak enak tuh. Oh goblok kamu. Lah kan gak enak. Saya ini mengatakan ini bukan berarti Yesus itu kasar. Tapi kita yang keterlaluan. Kita melihat orang yang membutuhkan. Tapi kita cuek. Saya mau tanya, naturnya. Orang ini, kita ini kalau sudah percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam kamu. Natur kita, natur itu berarti alami kita. Itu pasti menolong orang dan peduli orang, mengasihi mereka. Itu natur. Kalau di hatimu sudah tidak ada itu, ayo cross check. Introspeksi, bertobat. Itu natur. Ketika ada orang di jalanan terus kemudian begini, oh goblok gak kerja, apa? Hati-hati. Itu bukan naturnya Allah. Naturnya ini, apa yang kita bisa lakukan ya? Sake yo, apa yang bisa kita lakukan ya? Itu naturnya Tuhan yang ada di dalam kamu. Lihat di persekutuan begini ada orang yang cuek, orang yang diem aja terus sapa wi menenge anyar yo. Wis bentekno aku yo gak kenal. Itu bukan naturnya Allah. Naturnya Allah tuh mendekati.
Tanya Shalom. Itu natur. Saya beberapa waktu lalu, bulan lalu tepatnya, ada pemain musik di tempat kami. Megelke wes. Saya ajak panitia di Bali. Tersinggung dengan suara saya. Suaraku kan banter tuh. Loh jangan kuaget. Dia ternyata trauma dengan bapaknya. Bapaknya ternyata suaranya seperti saya. Dan itu dia luka yang dalam. Ketika saya cuma ngomong begitu, ditambah teman saya begini, waktu di kepanitiaan, yang tidak berkepentingan keluar. Lah, dia lagi main game. Keluar dia. Dan dia tidak ikut dalam kepanitiaan lagi setelah itu. Dibawa dari Surabaya ke Bali, diinapkan, kemudian kita sama-sama selama acara ngilang. Karena dia merasa, ya wis aku gak berguna. Gak megel ki. Pulang ikut tapi. Pulang ikut kami, konsiliasi di tempat makan, tak pikir ya sudahlah. Wis gak pelayanan lagi, gak popok karbu sudah. Dia di mobil, di hatinya dia sudah ngomong gini, aku gak akan pelayanan lagi di gereja. Ini adalah pelayananku yang terakhir. Ternyata minggunya dia masih pelayanan di gereja, dia sudah ngomong sama beberapa teman termasuk anak saya, ini pelayanan saya terakhir. Saya ngerespon, awalnya enggak, yo gak popo saya bilang. Itu bukan naturnya Allah. Gak bisa tidur saya. Saya sama istri saya, singkat cerita ya, sama istri saya panggil untuk ketemu sama dia. Ayo ketemu yuk, kata-katanya tetap gak enak di WA. Ayo ketemu yuk, tidak usah bapak dan ibu, gunakan waktu yang lebih berguna saja daripada bertemu dengan saya. Megel ke? Saya bilang, oh ya wes jane gitu. Waduh megel gitu nanti wes. Tetap ajak ke Delta, kita makan. Kita ketemu besok di Delta hari Jumat jam 4 sore, oke? Gak dijawab. Kita jam 4 sore tetap datang. Jam 4 lebih 10 gak datang. 4 lebih 20 gak datang. Saya bilang sama istri saya, ya tak? Megel nih orang ini. Dan 4.25 datang. Kuduk. Maaf saya kesasar. Ya wis, duduk makan. Pertemuan hari itu mengubah hidupnya. Berubah hidupnya. Dia bilang hari itu mengubah hidup saya. Kejadiannya baru sebulan ini. Ternyata dia orang yang sangat potensial sekali. Main musik semua bisa. Tapi masih hidup ya, masih hidup. Ya, main musik masih bisa. Semua. Dia saya suruh ngulik lagu sekolah minggu. Coba ini kamu. Dia ngulik itu dengan sangat sempurna. Ternyata dia mainannya udah mainan canggih sekali. Kaget saya. Kemarin ini saya punya klip tahun lama, sudah mungkin 10 tahun. Ayo kamu remake, jadi baru. Dibuat musiknya, diulik sama dia ngambil keyboard sendiri, jadi suara gitar. Enak sekali. Wih, gila nih, mainannya dia itu. Saudara, kita harus punya hati untuk orang lain. Kalau kamu mau ketemu dengan Tuhan, Tuhan itu selalu sediakan. Pernah nggak Tuhan bilang gini? Orang miskin itu akan selalu ada di sekitarmu. Saya tak beritahu. Miskin itu bukan berarti orang yang tidak punya saja, tapi orang yang memerlukan pertolongan. Yang percaya katakan amin. Dan itu ada Tuhan di dalamnya mereka. Dan kamu akan berkata begini, hei, hatimu lamban. Tulungan. Ada anak di depan McDonald, saya lagi makan, anak itu ngeliati saya makan. Ngeliati gini, minta, enggak. Terus apa? Kalau kita gini, bentek nih, mbok ning ndi? Sudah jam segini kok enggak makan? Tidak. Saya beli satu paket. Saya berikan ke dia. Supaya saya enggak dianggap, Tony, kamu goblok, hatimu lamban. Ada di situ ada Tuhan. Kamu harus tahu bahwa Tuhan hadir di dalam hidupmu. Yang saya katakan amin. Supaya kamu gak dianggap goblok dan lamban. Terakhir. Kenapa dikatakan hatinya lamban dan bodoh? Karena dia tidak percaya atas apa yang dikatakan. Lucu toh. Dia cerita tentang Yesus, tapi dia tidak mempercayainya. Kan lucu. Itu adalah orangnya bodohnya bodoh. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan.
Udah gitu aja lah, gampang. Belum sampai dia tidak mengerti, dia tidak percaya apa yang dikatakan. Gini aja, dia tidak mengerti apa yang dikatakan, itu dulu aja. Ini Tuhan mau bahwa apa yang kamu katakan itu kamu harus percayai. Kamu boleh memimpin pujian di sini, kamu boleh bersaksi, kamu boleh berkhotbah, tapi kamu harus mempercayai apa yang kamu katakan. Kamu harus mempercayai yang kamu lakukan untuk Tuhan. Banyak orang anak muda sekarang, bahkan pendeta-pendeta pinter ngomong. Ada permainan kata yang begitu indah. Saya tidak ngomong tuh gereja mana. Waduh, kata-katanya saking indahnya sampai aku ramudeng. Penuh dengan filosofi, dan itu kata-kata dari tokoh ini, tokoh itu, tokoh ini. Mau coba bingung aku. Serius, aku tuh sampai dalam hati ya, aku kok goblok ya. Kata-katanya itu penuh dengan kiasan. Saudara kalau tahu main Instagram pasti tahu nih gereja mana. Mainnya begitu, tunjukkan kata-katanya bagus, kalimatnya bagus. Jadi mudeng apa ora? Ya harapannya ya mudeng lah gitu. Kamu harus mempercayai apa yang kamu katakan. Si murid ini dia ngomong tentang Yesus, ngomong tentang kematian, ngomong tentang kebangkitan, ngomong tentang siapa Yesus, tapi dia tidak percaya sebenarnya dengan Yesus. Sehingga Yesus ngomong ini, kamu goblok, kamu lamban hati. Gak cukup di sini, tapi juga di sini sebenarnya. Kita mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, bukan hanya sekedar kamu tahu, tapi kamu harus punya emosi pengenalan akan Dia. Gak cukup di sini, tapi di sini. Pengen tahu? Setelah itu dia ngomong apa begitu? Setelah makan, selesai makan, terus kemudian Yesus ilangan. Terus mereka ngomong begini, iya loh, tadi ya waktu ngomong tadi kan hati kita berkobar-kobar. Loh. Lihat ayatnya, Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita? Tapi kenapa kamu tidak merespon? Di sini mainnya. Logikanya yang dimainin. Maaf ya, saya kok kasar. Teologinya terlalu tinggi sehingga yang berbicara tentang hati itu ditekan bahwa itu hanya emosimu, itu hanya perasaanmu. Gak bisa. Untuk mengenal Allah itu bukan hanya di sini, tapi juga di sini. Nanti kita ngomong di sini, ketika terjadi lawatan dan sentuhan Tuhan, kita cuma diem aja, cuma kok rasanya greng-greng ya, greng-greng. Tapi enggak lah, enggak logis lah, greng-greng mungkin ini kademen lah, gitu. Gak bisa. Untuk mengerti, memahami kehadirannya Dia, itu gak cukup di sini, tapi juga di sini. Yang percaya katakan amin. Mereka itu berkobar-kobar, berarti kan di sininya berkobar-kobar. Waktu ngomong gini, wih ada sukacita yo, seneng yo. Tapi apa yo deh Tuhan ya, nah gitu. Ininya ditekan, kemudian yang di pengetahuan dan di akalnya itu menguasai dia, sehingga mengatakan ini bukan ini cuma kebetulan lah, ini cuma orang asing yang kamu ketemu lah, ini cuma orang pinter lah. Tapi di sini berkobar-kobar. Mata yang kita itu gak percaya karena mata yang sering melihat, kita sering gak percaya karena opini dan lingkungan, kita gak percaya karena seringkali otak atau logika pengetahuan yang menutupinya. Kamu harus punya pengalaman itu. Perhatikan hatimu hari-hari ini. Apakah engkau masih merasakan Tuhan atau tidak? Saya kalau sudah tidak merasakan Tuhan itu aku khawatir sekali. Aku sangat khawatir ketika aku tuh menyembah Tuhan, aku tidak bisa lagi merasakan dekapannya Yesus, itu aku sangat khawatir sekali.
Aku pengen setiap hari itu selalu tetap merasakan Yesus itu selalu menyentuh hatiku. Dan ketika lihat orang miskin, ketika harus nolong, ketika harus melakukan sesuatu, ketika harus melayani, ketika harus menyembah, ketika harus mengerjakan. Saya rekaman setiap hari itu bukan hanya sekedar rekaman. Kadang saya nangis ketika rekaman, ketika saya membaca tiba-tiba saya meneteskan air mata. Karena ada hal bukan hanya di sini tapi di sini. Kemarin saya nangis hanya mendengarkan itu loh. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Istri saya nyanyi, anak saya nyanyi di belakang. Saya cuma melihat di pinggir istri saya yang lagi nyetir. Saya ngelihat kaca, saya nangis. Mereka tidak tahu apa yang saya doakan. Tapi saya cuma ngomong, Tuhan aku doa, tapi aku merasakan Tuhan belum jawab doaku. Tapi tiap kata itu keluar, itu seperti aliran Roh Kudus yang menenangkan, meneduhkan. Logika sini, logika sini. Kita perlu, ini perlu. Tapi jangan sampai untuk mengenal Allah sampai di sini, tapi di sini. Untuk kehadirannya. Amin. Periksa hatimu masing-masing. Kalau kamu mulai kehilangan bahwa kamu tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Mungkin kamu nyanyi ya sudah segitu-gitu aja. Gini aja. Ya, tapi kalau kamu merasakan ya Tuhan kau baik, nyanyi, oh haleluya, ada sukacita. Pak Budi yang sebelah melok ngene ora isin. Sene kene meneng kayak sopir bis. Aduh. Saudara ayo. Saya bukan karena saya pelayanan anak-anak terus saya gila, enggak. Tapi itu karena luapan sukacita tuh. Saya dianggap pendeta gendeng, ben orang mau apa saya? Saya di Kupang kan, saya pelayanan Pak, saya pelayanan ibadah keluarga katok degan, saya celana pendek. Saya ngomong sama gembalanya, Pak ini enggak apa-apa Pak, jemaat minta Bapak. Lu aku ini pakai celana pendek, enggak apa-apa Pak. Iya kowe enggak apa-apa, lah kowe gak ada mau gendeng. Di jemaat keluarga yang lagi syukuran saya celana pendek khotbah. Ya, tapi enggak apa-apa. Ayo pakai balon, pakai ini. Supaya ada sukacita itu. Bukan saya cari Bapak Tony ini cari pencitraan. Saya nggak mau jadi presiden. Kan nggak perlu pencitraan toh. Gitu. Ngapain? Gitu. Apa adanya. Sehingga kalau ada Tuhan di dalammu, engkau merasakan, engkau percaya dan menyadari kehadirannya di dalam hidupmu. Hidupmu penuh sukacita. Kamu awet muda. Awet muda, coba wajah tuwek. Ya toh? Nah ini kayak amat muda ini, kamu umur berapa gitu kan. Nanti kamu terbukti ketika kamu nanti udah gede, kalau orang ini, masih muda ya, senang berarti kamu benar-benar energik, ada sukacita. Tapi kalau sampai orang menebak umurmu salah dan terlalu tua, kamu harus bertobat. Kamu umur 20 tahun, ayo tebak umurmu berapa yo? 35, wes mulio ae wes. Mulio kamu ke Bukit Doa Immanuel berdoa, oh Tuhan tolong jamaahku. Lu serius, tapi kalau umurnya 25, 20 ya. Sekarang saya tebak umurku berapa? Kayak kamu tuh kayak umur 15 tahun. Senang lah. Kebaca tuh ciliknya gitu kan. Tapi saya mau ngomong ya jujur ya. Di mana saja saya pergi, orang menebak umur saya pasti salah. Hampir pasti salah wis. Sampai kemarin saya ketemu orang Thailand, orang Kamboja. Let's guess. Saya ulang gitu. Dia melakukan 35. 40. Wah saya selalu gini. Haleluya. Berapa? Wes rahasia aku bilang gitu. Umur saya 50 tahun, Pak. Masih seger. Cuman gak iso lompat-lompat kayak kamu loh, Jeff. Gak iso aku, San. Seger wajah, dengkul, ceket tetepan, ceket saya. Ini sukacita. Kenapa ada sukacita, men? Saya karena menyadari bahwa Allah hadir dalam hidup saya. Menyertai saya. Saya bukan orang bodoh dan yang lamban. Kamu juga bukan orang bodoh. Kamu juga bukan orang lamban. Mulai hari ini. Amin. Oke. Bilang sama dirinya gini. Aku bukan bodoh. Ayo ngomong. Aku bukan bodoh. Aku pintar. Cepat dalam hatiku. Jangan lamban gitu ya. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di sorga, kami ucap syukur buat hari ini. Engkau begitu baik kepada kami untuk memberikan pengertian, pemahaman. Bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi di hati kami bisa menangkap. Ada perasaan cinta Tuhan di dalam diri kami. Sebagai buktinya Engkau menyertai kami. Ampuni kami kalau di dalam kesibukan kami segala sesuatu kami gak menyadari bahwa Engkau hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu bahwa setiap hidup kami selalu merasakan kehadiran-Mu. Memikirkan Engkau dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kuliah, pekerjaan kami, pelayanan kami. Semuanya itu Tuhan. Dan biarlah sukacita-Mu dan damai sejahtera yang melebihi akal ini, itu yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang smart, orang-orang yang pintar, memiliki hati yang cepat, karena kami percaya dari apa yang kami katakan, yaitu firman, pujian, apapun yang kami sampaikan terkait dengan kebenaran. Kami bukan hanya ngomong, tapi kami mempercayainya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.